Shalom, Shalom. salam sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Kami dari Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik Kefa Menanu BPK Atambua. Kembali lagi kita bertemu dalam acara Sapaan BPN. Semoga pada hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada, pada saat ini saya mengajak Anda semua yang tergerak hatinya untuk membagikan berkat. BPN membuka donasi bagi semua yang ingin membagikan berkatnya. Jika Anda ingin membagikan berkat, mohon untuk memberikan atau membagikan berkatnya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Donasi ini akan disalurkan bagi badan-badan pelayanan yang berada di seluruh Indonesia yang membutuhkan bantuan kita. Semoga Anda semua siap memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mau mengucap syukur, amin? Amin. Pada hari ini kita mau mengucap syukur bagi Tuhan, sebab Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita Tuhan sungguh luar biasa untuk mengurapi dan menjamah kita, amin. Mari Bapak Mama Saudara-saudari yang terkasih, dengan pujian, dengan penyembahan kita naikkan hanya bagi kemuliaan namanya. Engkau baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Sebab dengan hati yang bersyukur kami mau memuji Engkau di dalam kasih dan kebaikan. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat wajahmu, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi dengan hati bersyukur kami mau memuji Engkau. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Benar saudara bahwa Tuhan kita sungguh baik dan kasih setianya tidak pernah berubah. Mari Bapak Mama Saudara-saudari dimanapun Anda berada, kita mau mengucap syukur kita hanya bagi kemuliaan namanya. Di setiap kita mendapatkan kehidupan ini, di setiap rezeki kita, hembusan nafas yang kita dapatkan, itu semua berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas perlindungan, atas penyertaan yang tiada habis-habisnya Tuhan berikan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, dan ini kami, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah ucapan syukur kita boleh Tuhan dengar, boleh Tuhan terima, dan biarlah ini menjadi kemuliaan bagi-Nya.
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan segala syukur bagimu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Allah pemberi kehidupan. Pada hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas setiap kebaikan, atas setiap nafas kehidupan, terutama berkat kesehatan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan dan kebaikan-Mu, sehingga kami boleh berdiri dan kami boleh berdiri tegak hingga pada saat ini Bapa. Itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi karena semata-mata kemuliaan dan kebesaran-Mu nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Kami datang dan kami berserah kepadamu, sebab hanya di dalam nama-Mu ada kehidupan yang kekal. Di dalam nama-Mu ada jalan dan kebenaran, dan di dalam nama-Mu sukacita itu sungguh melimpah ya Bapa. Ini kami ya Bapa, kami datang dan berserah kepadamu, sebab hanya Engkau Allah yang sanggup untuk mengangkat kami dari setiap masalah kami, dari setiap sakit penyakit kami, dari setiap kebutuhan ekonomi kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah satu-satunya yang sanggup untuk mengangkat kami dan bahkan menjadikan kami kepala dan bukan ekor Bapa. Ini kami Bapa, kami berserah kepadamu, sebab Engkau terlebih dahulu berfirman, sesungguhnya masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Sebab syukur kami dan terima kasih kami hanya semata-mata bagi kebaikan nama-Mu ya Bapa. Ini kami Bapa, kami hanya datang dan kami hanya berpasrah kepadamu, sebab di dalam Engkau ada jawaban, di dalam Engkau ada kebaikan, di dalam Engkau ada kasih dan kesetiaan. Ini kami Yesus, sebab di saat badai bergelora kami tidak akan pernah takut menghadapi Bapa. Bergelora, ku akan terang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau adil. Di saat badai bergelora,
kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Yanto Tantri Sanak. Shalom. Ada satu kebahagiaan dan sukacita luar biasa kalau pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara yang luar biasa Sapaan BPN. Dan pada malam ini kami dari BPK Atambua mendapat kesempatan yang pertama untuk bertugas dalam acara yang luar biasa ini. Dan tema yang diberikan kepada kami adalah bersyukur. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan akan menjadi begitu mudah dan gampang jika semua yang terjadi dalam hidup kita begitu baik, begitu indah, keluarga baik, ekonomi baik, kesehatan juga baik, hubungan dengan orang lain juga baik, maka bersyukur menjadi hal yang begitu mudah. Tetapi bersyukur akan menjadi hal yang berbeda dan menjadi begitu sulit jika ada badai yang terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Apa yang firman Tuhan ajarkan bagi Anda dan saya tentang bersyukur? Dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman ini mengajarkan kepada kita bahwa mengucap syukur harus dilakukan dalam segala hal, dalam segala musim kehidupan kita. Sebab itu yang Allah kehendaki. Jika itu yang Allah kehendaki, maka Allah tidak mungkin menghendaki sesuatu yang tidak bisa Anda dan saya lakukan. Pasti akan ada hal baik dan luar biasa akan terjadi jika kita mampu melakukan hal apa yang Allah kehendaki. Di dalam perjanjian lama, kita bisa baca kisah bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju kepada tanah perjanjian Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Diceritakan bagaimana mereka harus melewati perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Dan Alkitab mencatat setelah mereka berjalan 40 tahun, ada yang masuk ke tanah perjanjian dan ada yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu diberikan kepada semua umat Israel. Tetapi bagaimana tiap orang Israel menanggapi janji firman Tuhan itu akan menentukan apakah mereka bisa masuk atau tidak. Mereka yang percaya penuh pada janji firman Tuhan, mereka yang selalu bersyukur yang atas segala kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Yosua dan Kaleb, diizinkan oleh Tuhan menginjakkan kaki dan masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tapi sebaliknya, mereka-mereka yang hidupnya penuh dengan keluh kesah, menyembah berhala, bersungut-sungut, adalah mereka yang mati di padang gurun tanpa pernah menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Ada sebuah konsekuensi yang sangat serius antara orang-orang yang selalu bersyukur dengan orang-orang yang tidak pernah bersyukur atau jarang bersyukur dalam hidupnya. Mengapa bersyukur ini menjadi hal yang begitu penting? Sebab pada waktu kita bersyukur, sebenarnya kita sedang mendeklarasikan iman kita. Bahwa kita sangat percaya bahwa rancangan Tuhan bagi Anda dan saya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Dan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya yang percaya padanya. Pada waktu kita bersyukur dalam segala hal, kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik selalu berjalan di depan domba-dombanya. Untuk memastikan, yang pertama, mereka harus tiba di air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Yang kedua, tidak ada bahaya apapun yang akan mengancam mereka. Karena itu gembala yang baik, dia selalu ada di depan. Dan Yesus selalu kita katakan, dia adalah gembala yang baik. Karena dia adalah gembala yang baik, maka dia akan mempersiapkan segala sesuatu. Dan dia tahu apa yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Dan dia jamin apapun yang kita hadapi tidak akan membahayakan kita. Ini berarti seberapa masalah yang sedang kita hadapi, beratnya seperti apapun, sakit penyakit yang sedang kita derita, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, seharusnya tidak membuat kita berkecil hati, sebab kita akan melihat bagaimana gembala yang baik itu. Pada waktu kita mampu bersyukur dalam segala hal, akan membuka jalan yang bahkan tidak pernah kita bayangkan dalam hidup ini.
Itulah sebabnya pemazmur berkata dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan aku. Keyakinan-keyakinan iman seperti inilah yang kita sangat perlukan, sehingga kita akan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur ini adalah tindakan iman yang sangat penting yang akan membuka pintu surga dan akan membuat intervensi surga turun atas kita untuk menghadapi badai apapun yang harus kita hadapi. Maka kalau kuasa Tuhan itu turun, maka badai itu akan dihentikan. Tetapi kalau badai itu tidak dihentikan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar untuk bagaimana kita bisa menghadapi badai itu. Itulah sebabnya jangan heran kalau iblis akan berjuang dengan segala macam cara agar supaya kita kehilangan ucapan syukur dan sukacita dari mulut kita, dari hati kita. Dan dia mencoba menggantikan itu dengan dustanya, agar kita hati penuh dengan kepahitan, mulut penuh dengan keluhan, penuh dengan sungut-sungut, sehingga kita kehilangan segala hal yang baik dan kelepasan yang Allah telah janjikan bagi Anda dan saya. Ada kisah yang sangat luar biasa tentang orang-orang yang mampu bersyukur dalam segala hal, yaitu kisah yang dialami oleh Paulus dan Silas pada waktu mereka di penjara karena memberitakan Injil. Secara pandangan dunia, itu penderitaan. Tetapi Alkitab mencatat di tengah malam, di tengah penjara yang sangat tidak menyenangkan, di bagian yang paling gelap, dengan dirantai, dengan bau yang luar biasa, tanpa kenyamanan sedikit pun. Tapi ini hal luar biasa yang Paulus dan Silas lakukan. Dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka melakukan ucapan syukur dan terima kasih tentang segala kebaikan Tuhan di saat di tengah penderitaan mereka yang luar biasa. Mengapa mereka mampu lakukan ini? Lihat apa yang terjadi pada saat-saat seperti ini. Pada saat pandemi seperti ini. Ada begitu banyak orang hidup tanpa bisa bersyukur sama sekali. Mereka kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Hidup dalam ketakutan, hidup tanpa kepastian, penuh dengan keluhan. Bahkan banyak orang menyalahkan situasi yang terjadi. Mengapa Paulus dan Silas berbeda? Sebab Paulus tahu kebenaran firman Tuhan yang berkata, ada kekuatan yang dahsyat jika ia mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Itu kuncinya, dan itu yang Paulus lakukan. Mereka mengalami bahwa masalah tidak lagi menjadi masalah selama campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa menyertai mereka. Itulah sebabnya pada saat mereka mampu bersyukur dalam keadaan yang paling sulit dalam hidup mereka, sesuatu terjadi. Dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Saudaraku, lihatlah betapa dahsyatnya apa yang Allah kita yang mau lakukan, bukan hanya buat Paulus, tapi juga buat Anda dan saya. Yang jika kita mau melakukan, mengucap syukur dalam segala hal dalam hidupnya ini, maka putuslah rantai ketakutan yang mengikat kita. Putusnya rantai ketidakpastian, putusnya rantai kesulitan ekonomi, sakit, penyakit, masalah keluarga, dan apapun yang membelenggu kita akan terputus pada waktu kita mampu bersyukur dan bersuka cita dalam segala hal. Kita harus belajar melihat kebaikan Tuhan dalam segala sisi kehidupan Anda dan saya. Saya dengan istri saya sejak kami menikah, kami sungguh-sungguh serius melayani Tuhan. Kemudian pada waktu tahun 2000 kami putuskan untuk pulang dari Jakarta ke kota kami ini, kota Kefa. Kami buka rumah kami untuk pelayanan. Tempat orang memuji, menyembah, dan belajar firman Tuhan. Tuhan begitu menyertai pelayanan kami. Sehingga semakin hari, tempat persekutuan doa kami semakin bertambah orang dan semakin bertambah orang. Pada tahun 2015 saat kami lagi on fire dalam melayani Tuhan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Istri saya jatuh sakit. Pada awal-awal dia sakit, saya percaya paling 1-2 hari sudah sembuh. Kami berdoa dan percaya penuh pada Tuhan. Tapi ternyata sakitnya istri saya itu ternyata tidak selesai dalam waktu yang singkat. Dari hari ke hari,
Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan sudah menginjak tahun. Kami sudah berdoa, kami sudah meminta, kami sudah beriman, kami sudah perkatakan firman Tuhan. Bahkan ia sudah didoakan. Tapi keadaan sakitnya seperti tidak makin membaik, tapi semakin memburuk. Di depan mata saya sebagai suaminya, saya melihat ia begitu menderita. Saya begitu kasihan dengan istri saya. Tapi saya seperti tidak bisa berbuat apapun untuk menolongnya. Secara medis, kami telah mencari pengobatan mulai dari Kupang, Surabaya, Jakarta, sampai ke Malaysia, Singapura. Tetapi seperti tidak nampak perubahan apapun. Sakit itu juga membuat istri saya tidak bisa tidur setiap malam selama berbulan-bulan. Sehingga saya juga harus menemaninya dari malam sampai pagi. Kemudian pada waktu pagi saya harus ambil alih seluruh pekerjaan kami karena istri saya sudah tidak bisa bekerja lagi sama sekali. Saya merasa pada saat itu kami sudah sampai di batas kekuatan kami. Semua teman-teman komunitas pelayanan kami juga terus mendoakan dan mereka sedang memperhatikan apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang sungguh-sungguh hanya mau andalkan Tuhan seperti kami. Di tengah pergumulan seperti itu, saya tetap melakukan pelayanan. Sebab bagi saya, pelayanan adalah sebuah komitmen seumur hidup. Tidak peduli keadaan kami baik atau tidak baik. Dan yang luar biasa, kalau giliran saya memberitakan firman Tuhan di tempat persekutuan doa, saya selalu dengan gagah berani berkata, jangan takut, Tuhan masih ada. Dia tidak akan membiarkan kamu jatuh tergeletak. Bapa mana akan memberikan kepada kamu batu jika engkau meminta roti. Dan bapa mana akan memberikan ular kalau anaknya minta ikan. Saya katakan dengan sungguh-sungguh kepada mereka. Tapi pada waktu saya pulang ke rumah, saya mendapati istri saya tergeletak tidak berdaya. Seperti ada sebuah kontradiksi antara yang saya ajarkan dengan yang terjadi dalam hidup kami. Saya tahu pada saat itu ada peperangan roh yang luar biasa terjadi bagi kami berdua. Apakah kami akan bisa mempertahankan iman kami atau tidak? Karena sudah terlalu sering berdoa meminta, akhirnya saya katakan pada istri saya, marilah kita hanya bersyukur dan menyembah Tuhan. Kemudian ini yang kami lakukan. Kami terus mengucap syukur di tengah pergumulan kami. Pada saat-saat seperti itu, saya katakan kepada istri saya, 17 tahun yang lalu, saya telah berjanji di hadapan Tuhan untuk sehidup semati bersamamu, dalam untung dan malam, dalam sehat maupun sakit. Maka pada saat seperti ini, saya suamimu mau mengatakan, apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan engkau. Dan kita berdua akan tetap berdiri berpegangan tangan di hadapan Tuhan. Dan terus menyembah Tuhan, terus bersyukur kepada Tuhan. Sampai ia mendengarkan kita. Saya pegang tangannya dan saya katakan, Tuhan, kami berdua sekian tahun yang lalu telah mengambil keputusan penting untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami telah putuskan untuk terus berjalan di jalan-Mu. Apapun yang terjadi dengan hidup kami tidak pernah akan kembali berpaling kepada dunia. Kami percaya Engkau tidak akan pernah permalukan kami. Dan kami terus bersyukur dan terus bersyukur. Kami berkata, Tuhan, jangan permalukan kami. Setelah malam itu kami doa dengan penuh ucapan syukur. Maka setelah 1 tahun 8 bulan yang sangat melelahkan, sesuatu terjadi. Istri saya kemudian berangkat kembali ke Surabaya untuk melanjutkan pengobatan. Kemudian dia bertemu dengan seorang dokter yang cukup terkenal yang berkata, sakit jenis ini pengobatannya harus dengan obat yang diinfus secara khusus seperti kemoterapi. Dengan efek juga seperti kemoterapi, yaitu rambut rontok dan beberapa efek samping yang lain. Istri saya bertanya pada saya, dan saya katakan, jika memang ini jalan Tuhan, lakukan saja. Tapi di titik kami katakan, lakukan saja. Sesuatu mulai terjadi. Saat obat itu dicari untuk dimasukkan ke tubuh istri saya, ternyata stok di Surabaya kosong. Stok di Jakarta kosong. Bahkan agennya di Singapura juga berkata, barang itu kosong. Karena barang itu kosong, maka kami pindah ke dokter yang lain. Dan pada waktu kami bertemu dengan dokter yang lain, dia dengan ringan menuliskan sebuah resep dan berkata, tidak usah pakai obat itu, pakai saja obat ini. Dan yang luar biasa adalah obat itu harganya 10.000 untuk 20 buah. Setelah istri saya minum obat yang begitu murah ini, terjadi
terjadi penyembuhan yang luar biasa dalam waktu yang begitu singkat. Dan istri saya kemudian hanya dalam waktu 1 bulan. Istri saya pulih dengan luar biasa. Saya percaya kesembuhan yang istri saya lakukan bukan karena hebat dan kuatnya kami. Tapi Tuhan melihat bagaimana kami mampu mengucap syukur dalam segala hal. Dan itu kami lakukan dengan penuh perjuangan. Dan tangan Tuhan kemudian turun atas kami. Kesembuhan istri saya itu membuat semua teman-teman persekutuan doa dan komunitas menjadi semakin percaya akan campur tangan dan kuasa Tuhan pada waktu kita mampu mengucap syukur dalam segala hal apapun. Kami kini makin mengerti mengapa Allah ingin kami mengucap syukur dalam segala hal. Karena pada saat itu kami lakukan di tengah pergumulan kami, maka janji penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib mulai terjadi. Dalam Yesaya bab 43 ayat 2 dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau akan tidak dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudaraku yang terkasih, semoga firman hari ini dan kesaksian sederhana dari saya ini bisa menguatkan kita untuk mengambil langkah, untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebab Tuhan menyertai kita. Pada waktu kita mampu melakukan itu, perhatikan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup Anda dan dalam hidup saya. Tuhan memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita angkat satu pujian buat Bunda Maria. Kita mau katakan di Lourdes. Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunya. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.